Salam saudara, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini Yesus yang memulai duluan. Ia yang mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Ini berarti jika Yesus yang memulai, dia pasti bertanggung jawab. Tidak mungkin ia membiarkan murid-muridnya binasa. Sebagai pengikut Yesus masa kini, jangan berjalan sendiri. Lakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Kemudian dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sementara Yesus sedang tidur. Inilah ujian iman bagi para murid, dan ujian ini membuktikan bahwa iman mereka lemah. Dari perkataannya mereka yang mengatakan, "Engkau tidak peduli." Terkadang kita pun sama seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Di saat kita mengalami badai kehidupan yang seolah-olah sulit untuk diatasi, seringkali kita mengatakan Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Seringkali kita menyalahkan Tuhan dengan persoalan yang kita alami, padahal kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Saat itu pun Yesus bangun dan menghardik angin itu, "Diam, tenanglah." Angin menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan bertindak tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat dalam bekerja, tetapi selalu tepat pada waktunya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Ini pertanyaan yang masuk akal, karena mereka tidak sendiri. Ada Yesus yang bersama mereka. Bahkan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Bukan karena murid-murid tidak beriman, tetapi karena pada saat itu ketakutan mereka lebih besar, sehingga mereka terlihat seperti tidak beriman. Jalan bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah, tapi Ia menjamin kita pasti akan melewati setiap masalah-masalah yang ada. Masalah boleh ada, tapi kuasa Yesus lebih besar dari setiap masalah-masalah yang kita alami. Rasa takut itu manusiawi, tapi jangan sampai ketakutan itu melebihi iman kita, sehingga kita lupa dengan kehadiran Yesus. Akhirnya kita tidak percaya dan menyalahkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fokuslah pada Yesus, bukan pada masalah. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati dan menolong kita semua. Amin.